Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mahasiswa kita lanjutkan program kita. Kita mau bahas dulu kemarin yaitu tentang UTS. Ya, kita share screen. Sudah ada yang sudah nampak di HP atau laptop antum? Ada yang belum? Sudah ya? Oke. Ini kemarin kita, kalau nggak salah ini pertanyaannya ya. Satu, sebutkan jenis-jenis data dan berikan contohnya. Saya belum lihat jawaban antum ya, cuman ini kalau kita melihat jenis data statistik banyak sekali. Banyak banget. Ada data primer, data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah yang ada di buku Ana Sudiono, yaitu di sini ada 4 jenis data, ya, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi di Ana Sudiono yang jenis data terakhir itu yang interval dan rasio dijadikan satu. Jadi akhirnya pada buku Anas Sudiono hanya terbentuk 3 data, ya, nominal, ordinal, dan interval. Nominal itu apa? Nominal itu ada 2 kelompok, ya, 2 kategori ya. Besar, kecil, sedang, tua, muda, sulit, eh, mudah, sulit, ya, gitu ya. Laki-laki dan perempuan, sehat dan sakit itu dikotomi data, ya, penggolongan data, pengelompokan data ke dalam 2 kelompok yang saling berlawanan, ya, itu data nominal. Kemudian kalau data ordinal itu seperti misalkan bertingkat. Misalkan kalau di dalam kuesioner yang kemarin antum sudah isi, ya, antum sudah banyak yang mengisi itu, sangat setuju, setuju, ya. Lebih bawah lagi tidak setuju, kurang setuju, kemudian tidak setuju. Nah, itu termasuk data jenis contoh data ordinal. Apalagi ada lagi ya, yaitu misalkan seperti eh, sangat, selalu, selalu. Kemudian di bawahnya selalu yaitu sering. Di bawahnya sering yaitu kadang-kadang, kemudian yang paling bawah yaitu tidak pernah. Itu juga termasuk data ordinal, ya, bertingkat. Nah, itu nanti kalau dalam dalam kuesioner nanti dia memiliki skor yang berbeda-beda, ya, tingkatan berdasarkan tingkatannya. Kemudian yang terakhir data interval itu semua jenis data yang biasa dalam penelitian, yaitu data tinggi badan, berat badan, ya, nilai tes mahasiswa, ya, nilai tes siswa, nilai skor hasil ulangan, macam-macam, ya. Itu masuk ke data interval. Nah, tapi bagi antum yang isi jenis data, ya, dengan isian yang lain, insya Allah saya benarkan, ya, tidak masalah. Karena memang banyak jenis data itu. Dan antum harus paham. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian sampel dan populasi. Ya, kalau sampel itu hanya mengambil sebagian anggota, ya, hanya mengambil sebagai beberapa anggota untuk sebagai perwakilan. Kalau populasi itu mengambil semua bagian dari subjek penelitian. Jadi kalau kita memiliki subjek penelitian, ya, misalkan mahasiswa stay, ya, mata kuliah statistik, nah, itu kita ambil semuanya, itu namanya populasi. Tapi kalau kita mengambil hanya sebagian, ya, mungkin 3 atau 10 atau 20, tidak sampai semuanya, nah, itu namanya sampel. Ya. Kriteria pengambilan sampelnya nanti ada sendiri, ya. Ada random, ya, ada berdasarkan apa itu urutan absensi, ya, kemudian ada mungkin pakai apa kategori, ya, kategori-kategori atau karakter-karakter tertentu yang berdasarkan penilaian tertentu. Nah, itu nanti ada kriteria pengambilan sampel. Nah, yang saya sarankan kemarin, antum ketika meneliti janganlah ambil sampel karena nanti eh, banyak teori yang harus dipelajari. Tapi kalau dengan melibatkan seluruh anggota, ya, dari subjek penelitian, namanya populasi, itu lebih sederhana. Tidak ada lagi eh, pengertian yang harus kita jelaskan, ya, karena sudah meliputi seluruh seluruh anggota atau seluruh
subjek yang akan kita teliti. Kemudian nomor 3, apa perbedaan data tunggal dan data kelompok? Ya, perbedaannya seperti kalau antum lihat di nomor 4 ini ya. Kalau 4 ini adalah data kelompok ya, ini keliru ya. Ini adalah 69 sebenarnya sudah ditanyakan kemarin 69. Kenapa nilainya dia terdiri dari beberapa nilai ya, range nilai, tidak hanya satu. Antara 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49 ya. 50 54, 55 sampai 59 gitu. Nah, itu berarti dia tidak lagi sendirian ya. Datanya tadi beberapa angka yang harus dicantumkan. Contohnya ya dari 40 sampai 44 ada 5 angka ya, 45 sampai 49 ada 5 angka, 45, 46, 47, 48, 49 ya, 5 angka. Jadi ini membuat data tidak lagi menjadi data tunggal tapi data kelompok ya. Jadi perbedaannya adalah pada nilainya ya, nilai yang menjadi pedomannya itu tidak hanya sendiri-sendiri tapi beberapa. Kemudian perbedaannya lagi yaitu misalkan dia memiliki batas bawah, kemudian tepi bawah, kemudian perbedaannya lagi dia apa? Memiliki rumus yang tentunya sedikit rumit ya, tapi tidak apa-apa ya, kita insya Allah bisa mengerjakannya. Kemudian nomor 4. Ini disajikan ya data, tabel data ada nomor 1 sampai 6, kemudian ada nilai, kemudian ada frekuensinya ini. Kemudian kalau ditanyakan range-nya, nah, range-nya. Range itu apa? Data terkecil, data terbesar dikurangi terkecil. Mana terbesarnya? 69 ya. 69 ya. 69 berarti data terkecilnya adalah berapa? 40. Ini ya, 40. Berarti kalau gitu 69 kurang 40 berapa? 59. Nah, ini range-nya ya. Tepi bawah interval ke-1. Ini interval ke-1 ini. Tepi bawahnya berapa? Tepat batas bawah dikurangi setengah ya. Berarti di sini adalah 39,5. Ini ya, batas banyak interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Banyak interval 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian nilai tengah interval ketiga, ini ketiga ya. 50, 51, 52, 53, 54 ya. Ada ganjil, enak tengahnya ganjil ya. Berarti 52. 52 gitu kan. Enak. Kemudian panjang intervalnya antara 40 sampai 44 ada berapa angka? Ada 5 angka. Dan ini harus adil ya. Kelas pertama harus ada 5 angka. Kelas 2 angka berikutnya juga 5 angka. Angka ketiga berikutnya lagi dan seterusnya. Kemudian frekuensi pada interval ketiga mana frekuensinya? 12 ya. Kemudian batas atas interval kedua. Ini berarti berapa? Batas atasnya 49 ditambah setengah ya. Berarti 49 tambah setengah berarti berapa? 49,5. Gini kan? Kemudian frekuensi kumulatif pada interval ketiga. Kalau interval ketiga berarti semuanya dihitung ya. Semuanya dihitung. Kalau sebelum interval ketiga hanya 4 dan 5. Kalau frekuensi kumulatif pada interval ketiga maka semua dihitung. 4 tambah 5 tambah 12 ya. 4 tambah 5 tambah 12. Itu ya. Berapa itu? 21 ya. 21. Ya betul 21. Ini ya. 12 tambah 9, 21. Nah, kemudian batas bawah interval ketiga. Mana? Interval ketiga ini. Batas bawahnya yaitu mana? 50 ya. Bukan tepi bawah, tapi batas bawah ya. Kalau tepi bawah, maka batas bawah dikurangi setengah. Nah, ini tadi keliru nih. Batas atas interval kedua berarti di sini 49.
bukan tab yang atas. Nah, sudah. Nomor nomor 4 selesai. Kemudian nomor 5, dari tabel keempat tentukan min, median, dan modusnya. Ya, ini kita tentukan nyari min, median, dan modusnya. Ya, kita copy saja. Kemudian, nah ini ya, kita pakai Excel sini. Pakai Excel di sini. Ini misalkan, nah, kita nyari nilainya. Nggak mau ya. Copy. Untuk ini atau ini. Oh iya ini. Hmm, di kotak dikasih sel biar jelas ya, biar enak. Ya, kita nyari apa dulu? Kita nyari minsnya dulu ya. Minsnya dulu. Nah, ini berarti kita butuh apa nih? Cari nilai tengahnya dulu ya. Nilai tengahnya dulu dicari dulu. Nah, ini mins ya, mins. Seperti kemarin gimana? Kalau antum mins kemarin gimana? Cari nilai tengahnya dulu dikalikan dengan frekuensinya ya. Kalau kita ke apa itu? Pelajaran pertama kita ya, ini median ya, ini median di bawah, ini min ya. Ah, ini ada ini. Kopi. Ada yang kesulitan enggak kemarin waktu ngerjakan ini? Semoga tidak ada ya. Ya, ini minnya ya. Tengah kali frekuensi. Nah, ini kita nyari tengahnya dulu. Ini udah ada frekuensinya. Nilai tengahnya berarti di sini kalau 40 berarti 43 tengahnya. Ya, kalau misalkan ini berarti nilai tengahnya 48. 47 ya. 47 ini. Ini berarti 42. 42. Yang lainnya coba bisa nggak nih ke bawah? Mungkin bisa mungkin. Di langsung gini. Oh, bisa ya. Ya, sudah bisa. Kemudian di sini kita kalikan nilai tengahnya dengan frekuensinya. Ya, kita kalikan di sini. Tak tebalkan ya, biar kelihatan saya besarkan. Ini di rumah nih kelihatan enggak ini? Dari HP kelihatan ya? Nomor. Nah, gini aja. Nah, sudah. Gimana ya, ya mahasiswa? Masih masih gampang ini ya. Ini Kak, dikalikan ya. F dikali nilai tengahnya. Ini berarti sama dengan dulu. Ini di bintang ya, klik bintang, bintang ini klik lagi. Berarti kita kalikan
kemudian kita centang. Dapat sudah, kemudian yang bawah kita beri perlakuan yang sama, maka kita perlu di blok saja, tarik, sudah, kemudian frekuensi N-nya berapa N-nya? Ini N di sini ya, N-nya berapa? Frekuensi itu N-nya di sini. Pakai formula AutoSum, nah ini ya, 40. Ya, ternyata dia nilainya jumlah siswanya semuanya atau frekuensinya 40. Maka di sini minnya adalah sigma f x ya, F kali sigma F, ini ada sigma ya, F kali X T, F dengan kali dibagi dengan 40. Berarti kalau di coba dulu ke sini ya. Ini nah, dibagi dengan 40 ini. Nah, gitu ya. Oke, diklik aja. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 5, sebentar. F28. F28. 2428. Betul. Yang ini, oh, afwan, ini belum dihitung ya. Ada yang salahnya. Yaitu sigma fx harus dihitung dulu. Ini ada sigma, ini sigmanya belum dihitung ya. Maka kayak tadi, ini langsung bisa sebenarnya. Sudah, ini hasilnya. Nah, baru benar ya. Baru sama dengan, kemudian ini tadi, yang totalnya f kali x, ini fx ini, totalnya ya dibagi dengan 40. Dibagi dengan ini tadi. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 54. Rata-ratanya adalah 54. Ya gitu ya. Kemudian nyari minsnya. Nyari minsnya. Sudah sih minsnya. Median itu di tengah. Berarti dari 40 itu kita cari tengahnya dulu. Berarti data ke 20. Lihat ya, data ke 20 ya. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 12, 21. Oh, di sini data ke 20. Ya, kalau di 3 tambah 9, 12 tambah 7, 19. 19 tambah sini, oh di sini ya. Jadi dari atas dia menunjukkan ini tengahnya, dari bawah juga menunjukkan ini tengahnya. Ya, angka ke 20, data ke 20 ada di sini. Maka kita bekerja di sini nanti ya. Jadi mediannya ya, kalau mediannya berarti kita coba di copy dulu. Mediannya. Median. Nah, gini mas ya. Mediannya berapa mediannya ya? Cari di sini berarti. Di sini. Nah, di sini ya nanti ya. Nah, di sini. Nah, ini. Sudah. Rumusan kemarin median adalah tepi bawah ya. Ditambah N per 2, 40 bagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif, ini frekuensi kumulatif sebelum ditemukannya ini 12 ya, berarti 4 tambah 5, dan frekuensi I, frekuensi ditemukannya median yaitu 12 ditambah dengan kelas interval ya. Kelas intervalnya I-nya adalah di sini 40 sampai 44. Berarti sekitar 5 angka. Ya, supaya dihitung ya. Saya carikan coba rumusnya. Median ada tadi median. Mediannya ini standar deviasi. Ini median. Rumusnya mana rumusnya? Ini, ini ya. Mediannya sama dengan tarik dulu data ke tengahnya, yaitu nomor ke urutan ke 20
ya. Berarti di sini. Amati, maka di sini tepi bawahnya kita pakai ini, ya. Tepi bawahnya kita pakai di sini adalah ini, di sini ya. 50 dikurangi setengah. Berarti 49,5. Ya. Eh, kemudian apa itu? Ke bawahnya sudah. N per 2-nya, N-nya adalah 40 per 2 per 2 berarti 20. Ini ada FK, frekuensi kumulatif. Berarti kita lihat di sini FK adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ya. Sebelumnya berarti di sini kalau yang diminta di rumus itu yang sebelumnya bukan FK-nya. Jadi sebelumnya. Berapa? 4 tambah 5 ya. 9. Kemudian F temukannya kelas interval. Dari sini adalah 12. 12. Nah, ini ya. Tuh kok tambah. Sama dengan 12. Besar-besarkan ya. Gede aja biar agak jelas. Nah, wes. Sudah ketemu semua. I-nya ada, ya I-nya di sini 5. I-nya 5, taruh ke atas ya. I-nya 5. Sudah, lengkap ya. FI-nya adalah sudah, FI-nya 12. FK-nya ada. Ya sudah nih yang dikasih variabel cuma ini aja. Kemudian kita hitung ya sama dengan di sini. Itu bawah ini 49,5 ya. 49,5 ditambah ini dikurung dulu ya. Kemudian kalikan I, kurung dulu ya. Jadi kurung di sini kita buka kurungnya. Berarti di sini 40 bagi 2, 20 dikurangi ini FK 9 ya. Frekuensi kumulatif sebelum ditemukannya FI 9 kurung tutup sekali lagi. Karena sekali lagi ini ada pengalinya ya I yaitu kelas interval yaitu ada 5. Baru kemudian dibagi ya. Dibagi dengan FI 12. Sini ya. Sudah diantar aja. Ya, dia berada di sini ya 54,1. 54,1 ya. 54,1 ya. Bentar. Rumusnya ini ya betul ya. 20 kurangi 9 iya. 10 bagi 2 20. 40 bagi 2 20 kurangi 9. Ya betul 9 di sini. 9 dari 4 tambah 5 dibagi dengan I dikali I-nya adalah 5 dibagi dengan ini 12 bagi 12. Ini 12 ini.
Betul, 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 12. Benar. Ya, betul. 54,1. Nah, dia di sini di antara sini ya 54,5 di sini ya. Di sini. Karena emang dia pas tengah-tengah. Dari bawah pas tengah-tengah, dari sini juga dia pas tengah-tengah di atas ini. Oke, lanjut ya. Modusnya gampang. Modusnya tinggal kita selisihkan aja. Modusnya sering muncul 12 ya. Kalau nanti 12-nya di sini, berarti pakai modusnya di sini. Modusnya di atas 12-nya di sini, maka ini tergantung modusnya ini modusnya paling banyak 12 ini ya. Jadi kalau ini maka pakai ini nanti, pakai ini. Modus kita cari modus gampang. Saya cari rumusnya dulu. Modus. Insya Allah temu hari ini. Ah ini ya. Ini modus. Ah ini rumusnya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sambil mungkin saya melanjutkan menghitung. Mungkin ada yang mau bertanya atau diikuti dulu. Ya, nanti dicocokkan dengan yang antum kerjakan. Kalau nggak ngerjakan dengan laptop, dengan HP nggak apa-apa, dengan komputer nggak apa-apa. Kemudian dilihat intinya hasilnya. Ini mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu beda. Nah, dia modusnya, rumusnya adalah nanti ada D1, D1 dan D2. Selisih antara data sebelah data apa? Selisih data antara yang frekuensi sebelumnya dan yang frekuensi sesudahnya. Jadi nanti di sini ada D1. D1 itu adalah frekuensi antara selisih antara 5 dengan 12. D2 selisih antara 7 dan 12 ya, gitu ya. Ya, jadi I-nya tetap I-nya 5. Tapi bawahnya ini tetap ini. Di bawahnya 49,5 ya, 49,5. Kita coba di sini dihitung TB D1 dulu. D1 yang sama dengan itu ya. 12 kurangi 5 ini. 12 kurangi 5 sama 7. D2-nya adalah D2-nya adalah 12 kurang 7 sama 5. 12 kurang 7 sama dengan 5. Nah, sudah. D1 sudah. I-nya ada. Ya, ini ada. Ini tinggal dimasukkan aja ya. Sama dengan tapi bawahnya tadi ini ada ya 49,5. 49,5 ini ditambah, tapi habis itu dikurung ya, timbang habis itu dikurung, diselesaikan dulu yang atas itu ya, D1 jadi 7 dikali ini kali 5 kali 5 bintang ya, kemudian dibagi dengan bintang dibagi dengan ini D1 tambah 2 7 tambah 5 12 ya, dibagi 12 ya. Oke, enter. Nah, itu 52,4 sini ya. Nilai tengahnya. Modusnya sih sering-sering muncul. Sudah ketemu mediannya ada, median modus sudah ketemu. Kemudian kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor terakhir nomor 6.
Yang 6 ini data tunggal ya. Data tunggal ini disebutkan ada data. Kita mencari min, median, dan modusnya untuk data tunggal. Data tunggalnya pakai Excel. Ini ya. Nah, kita pindah. Kita susun lagi aja. Kita susun lagi persis seperti di atas. Persis seperti di atas ya. 60. Kemudian 68. 50. 64. 75. 71. 80. 59. 80. 59. Terakhir ya 75. Nah, yang harus dihapus. Dihapus 8. Cocok ya. Udah cocok. Dihapus. Clear content. Udah. Udah, ini yang kita kerjakan sekarang. Nyari standar deviasinya. Min, median, modus, dan standar deviasinya. Ya, masih sama dengan kemarin. Bisa menggunakan Excel. Bisa pakai kalkulator. Kalau salah. Min, median, modus. Tak ke atas saya bisa nggak nih? Ke atas. Bisa. Ini. Min-nya berarti kalau gitu pakai apa ya langsung ya? Pakai ini aja langsung ya. Pokoknya ini sebagai acuan patokannya nilainya harus sekian. Kalau nanti anu mengerjakan nilainya ada sekian nanti saya lihat caranya. Caranya udah benar belum? Kalau caranya udah benar, walaupun mungkin nilainya kurang benar tak ada masalah. Nanti ditambahi ya. Ini cara itu bisa menjadikan pedoman ya bahwa kita mengerjakan sudah benar. Average ya, minta average. Average mana yang kita mau ini data ini. Ini ya, sudah. Kita klik konten. Itu median ya, median. Data diurutkan dulu dari kecil ke besar, kemudian nanti diurutkan, dicari tengah-tengahnya, maka dapatkan median. Nah, supaya cari pakai ini ya, pakai ini. Di taruh sini. Median. More function, statistik, median. Ini median. Nah, ini ya, jadi di blok aja datanya. Kita klik. Ini 6 berapa? 68 ya, dikurangin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gampang. Data ganjil itu maka mediannya gampang. Modus seperti yang sering muncul, mana yang sering muncul? 75, 75, 75 ya. Modusnya sering muncul 2575. Modus 75. Nah, kemudian
Sebentar. Nggak mau ini. Oh, lain ini keliru, keliru ketiknya ini. Bentar, harusnya di tempat terpisah. Nah, baru dia mau nih 75. Yang sering muncul 75. Nah, ini baru mau. Nah, ya. Nah, sekarang yang kita cari terakhir itu standar deviasi, ya. Standar deviasi SD sama dengan tadi, ya. Formula more function statistik. Loh, ada riwayat berat, alergi obat, penyakit jantung, asma, namanya enggak? COVID kemarin aja yang anu nih. Bukan yang cuma batuk-batuk. Ya ini, Tapi kan ya ini di blok terus ini sudah hari ini selesai. mau demam enggak? Ada pil juga enggak? Ini sudah. Ya, oke. Tunggu di sana ya. Ya sudah. Tunggu di Ketemu sini juga, pilih tunggu di min panggilan. median sudah. Masih lah. Habis. Ya, sudah. Ini sudah ya, ini ya dari sudah selesai soalnya kemarin seperti itu. Jadi semoga nanti banyak yang benar. Kalau tidak mengirimkan cara, saya harap jawabannya benar. Kalau jawabannya masih belum benar, silahkan kirimkan cara. Mungkin dari situ kita bisa melacak kekeliruannya di mana, gitu ya. Ya, Mas ya. Jadi ini tadi nomor satu ini nomor satu. Oh, ini rata-ratanya, ya. Kemudian ini mediannya. Nomor satu bukan satu. Artinya perhitungannya ini rata-ratanya, ini mediannya. Kemudian ini modusnya ya untuk yang nomor satu. Kok nomor satu bukan apa? Perhitungannya nomor nomor 5 ini. Oh, enggak salah nomor 5 ini. Ya, ini ya median. Ini dapat nilai median ini. Median. Modusnya di sini. Modusnya di sini. Ya, ini kemudian min, median, dan modus untuk data tunggal. Ya. Oke, kalau gitu sudah. Kita sekarang melanjutkan ke materi kuliah kita, yaitu tentang komparasi. Sebentar, kita mau tutup share screen dulu ya, biar ngobrol dulu. Silakan, mungkin ada kemarin yang belum benar jawabannya atau gimana, ada kesulitan di mana? Silakan, siapa mau bertanya tentang kemarin, UTS kemarin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi kuliah kita, yaitu komparasi. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu sudah, kita ke share screen lagi. Kita ke komparasi. Ini kita lanjutkan. Ini ya, kita ini di rumusnya sudah saya siapkan di sini. Komparasi itu ada dua macam ya. Komparasi itu ada dua macam, tapi saya jelaskan dulu pengertian model statistik komparasi itu membandingkan variabel satu dan variabel dua. Tidak ada variabel bebas, variabel terikat, tidak ada ya. Itu adanya di komparasi, di korelasi. Kalau di komparasi langsung ada variabel satu, variabel dua, gitu aja. Ya. Komparasi itu bisa membandingkan dua
dua keadaan ya. Yang dari situ nanti kita punya dua jenis komparasi, yaitu komparasi berhubungan dan tidak berhubungan. Kalau yang berhubungan, komparasi berhubungan itu nanti rumusnya beda dengan yang tidak berhubungan. Ini yang ada di sini itu yang komparasi berhubungan. Kenapa dikatakan berhubungan? Ketika kasusnya adalah subjeknya, ya subjeknya orang yang kita teliti itu di variabel pertama sama dengan variabel kedua. Nah, maksudnya gimana? Ya, subjeknya sama. Itu biasanya kita ketika membandingkan misalkan keefektifan ya, efektivitas sebuah pembelajaran ya, suatu model pembelajaran. Apakah pembelajaran tadi efektif atau tidak? Maka biasanya kita ujikan kepada siswa ya, kepada subjek penelitian. Misalkan kita membuat apa itu penelitian ya, efektivitas apa ya, kalian kemarin tuh beberapa teman tuh ada membuat kitab ya tentang Mahariyah ya, Mahariyah Qiraah, Mahariyah Kitabah, Mahariyah Kalam ya. Itu mereka membuat kitab, membuat buku ajar, kemudian mereka membandingkan. Nah, ketika membandingkan maka subjek penelitiannya sama, orang sama. Jadi kita tes dulu siswa, misalkan kita ke siswa SMA ya, salah satu kelas di SMA, kita berikan pretest dulu ya, pretest atau tes pendahuluan. Setelah kita dapatkan data dari pretest, kita kemudian melakukan pembelajaran ya berdasarkan kitab yang sedang kita uji ya, efektivitasnya ya. Jadi kita setelah itu memberikan perlakuan ya, perlakuan yang berbeda karena sebelumnya belum dikasih pembelajaran yang menggunakan kitab yang sedang diuji. Setelah berlangsung selesai ya dalam satu siklus, mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan, kemudian kita uji lagi mereka ya dengan butir soal yang sama, dengan pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, dengan harapan kita di situ kita bisa mendapatkan perbedaan atau perubahan dari sebelum dan setelah diajar. Nah, setelah diajar maka dites lagi, nah, hasil tes itu menjadi variabel kedua. Jadi variabel pertama adalah Pakdi, variabel kedua Kopli, variabel pertama Kopli, variabel kedua Pakdi. Setelah diberlakukan model pembelajaran yang baru. Nah, maka yang seperti ini namanya komparasi berhubungan. Ya, karena apa? Subjeknya sama. Sebelumnya dan sebenarnya orangnya sama. Kalau yang subjeknya tidak berhubungan, ya orang yang beda ya. Contohnya misalkan seperti perbandingan pendapatan rata-rata penduduk desa dan penduduk kota. Nah, itu kan pasti orangnya beda. Orang yang beda, jumlahnya juga boleh beda. Ya. Dan ini namanya komparasi tidak berhubungan. Nanti rumusnya sedikit ada tambahan. Kalau yang ini tadi untuk komparasi berhubungan, siswanya sama. Ya. Jadi jumlahnya juga sama. Ini ya, jadi ini misalkan ya, kita ambil contoh ini. Ini misalkan kita ambil contoh, ambil data ya. Ini ada data ini coba. Saya ambil data di atas saja, ini aja. Ini aja kita ambil datanya ya. Nah, kita sedang membuat perbandingan antara data pertama dan data kedua. Misalkan ini. Copy. Ya, kita kerjakan di sini. Nah, ini ya. Saya anggap ini yang satu data pertama, yang kedua adalah data kedua, variabel pertama, variabel kedua. Ini siswanya ada 10. Nah, kita sedang membandingkan data pertama dan kedua. Ini misalkan judulnya adalah misalkan efektivitas pembelajaran, nah, gitu ya, kitabah, Mahariyah Kitabah, Maharu Kitabah. Jadi antum sedang membuat buku ajar tentang menulis. Nah, nanti antum di situ dengan harapan ketika diberikan pembelajaran yang baru dengan buku yang baru, mereka semakin handal, ya, semakin pinter menulisnya.
harapannya seperti itu. Ya, jadi ini rumusnya ini. Semoga ini, Zat. Saya ingin cepat aja nih, jangan lama-lama. Kuliahnya biar cepat ngajar itu. Biar balik, biar balik. Besok bisa bukti, bisa bukti. Nah ini ya, ini. Rumusnya lambangnya ini T. Ya, nanti kalau antum di buku apapun, di statistik, di buku apapun, ambil di internet atau dimanapun, nanti akan mengenal istilah ini T. Ya. T itu berarti komparasi. Komparasi. Ya. Jadi MD itu apa? Means dari selisih ini. Means selisih. Ya. SE itu standar error. Standar dari dapat dari mana? Standar didapat dari standar deviasi. Ini standar deviasi. Ya. N itu apa? N itu number of cases ini. N. Ya, berarti jumlahnya adalah 10 siswa. Nah, gitu ya. Nah, ini penjelasannya nanti ada di buku di Anas Sudiono. Tapi ini sekilas saya jelaskan bahwa maksud ini rumus ini adalah itu ya. Yang pertama adalah M adalah mean of deviasi ya. Nah, coba kita mau D itu apa D itu? Di sini ada D besar ya. D besar itu adalah selisih. Selisih dari data pertama dikurangi data kedua. Ya, ini tulis saja V1 ya. V1 ini V2. Ah, ini dirubah aja nih. Ya, D sama dengan selisih dari V1 dikurangi V2. Ah, sudah enak kan? Nah, ini nanti dapat nilainya. Ini D yang ini. D ini ya. Kemudian nanti setelah itu kita minskan. Sama dengan kurangkan ya, karena ini dikurangkan selisih deviasi itu artinya selisih deviasi. Klik ini kurangi minus, klik ini sudah diantar. Nah, di korelasi dan dikomparasi kadang-kadang kita jumpai nilai minus. Ya, itu maknanya berbeda. Untuk dikomparasi nilai minus tidak bermakna. Ya, karena dikomparasi nilai minus itu tidak menggambarkan apapun. Tapi yang dinilai adalah nilainya. Tapi kalau dikorelasi nilai minus itu bermakna. Dia memiliki arti bahwa mereka memiliki perbandingan berbalik nilai. Jadi harus dibedakan. Ya. Kalau dikomparasi nanti ada minus tidak masalah. Hasil akhirnya T-nya minus tidak dipermasalahkan. Yang dilihat bukan minusnya tapi angkanya. Kenapa kok bisa minus? Karena bisa jadi ada selisih yang besar dikurangi yang kecil akan positif, ketika yang kecil dikurangi yang besar akan muncul nilai negatif. Nah, ini sudah selesai. Yang siswa A, kemudian siswa B, kita bawa ke bawah sampai dengan siswa yang terakhir yaitu siswa C, nilainya sudah ini. Nah, ini berarti adalah D. Ya, D ini D, selisih. Selisih dari variabel pertama dikurangi variabel kedua. Dapatkan D-nya sudah dapat. Kemudian kita cari means-nya. Means of deviation. Nah, mudah sekali ya. Kita cari means deviation, maka di sini taruh sini misalkan ya. MD misalkan ya. Ini taruh bawah aja. Taruh bawah aja. Nah, ini MD. Kita nyari MD, means of deviation. Sama dengan kita formula more function pakai average, mean average. Jadi average. Nah, ya. Ini kita rata-rata ini kita rata-rata
blok ini ya, di blok, dapat sudah. Oke. Nah, ini dapat sudah. Means of division. Kemudian habis itu nyari SE. SE dari mana ini SE? Dari standar deviasi dulu ya. Cari standar deviasi dulu. Standar deviasinya dari dapat ya. Cari standar deviasi dulu. SD. Ini dari formula function statistik STTP yang populasi ini ya, populasi di blok lagi ini sudah dapat. Di oke, ini sudah ya, means of division dapat sudah. Kemudian dari sini SD ini dapatkan SE ya, dapat SE nanti mesti naik ke atas, maka SE-nya adalah standar error ya. SE-nya adalah sama dengan dulu ini, SD diklik, SD dibagi pakai garis miring, kemudian N-1 akar N-nya tadi 10 kurang 1 9, akar 9 berarti 3. Nah, kebetulan kita gampang, kita buat 3 aja sudah dapat nilainya. Nah, itu dimasukkan ke atas ya. Jadi T0 nanti min-nya dibagi dengan SI-nya. Baca ya. Sama dengan ya, min-nya mana ini? Min-nya ini dibagi pakai garis miring, SE-nya dari ini. Nah, ini ya. Sudah di klik oke. Nah, ini dapat nilainya minus 5,2. Saya katakan tadi untuk nilai komparasi, nilai minusnya nggak dipakai ya. Ini sama dengan, berarti sama dengan 5,204 baca ya. Nah, terus seperti kemarin di komparasi sama dengan di korelasi, dia juga punya tabel pembanding, namanya tabel komparasi, tabel T. Coba saya cari ya. Mudah-mudahan dapat. Tabel T-nya di, sebentar saya carikan. Tabel T. Sebentar. Di sini ada mungkin. Nah, ini ada nih. Saya bawa ke depan. Copy. Nah, ini saya bawa ke sini ya. Didekatkan di sini untuk membanding. Nah, ini. Nah, untuk ini, untuk komparasi berhubungan, ya itu di cross overdome-nya tuh N-1 ya. N-1. Jadi di sini N-nya 10 ya, berarti kalau N-1 berarti 9. Berarti kita bandingkan dengan ini tabel T ya. Di tabel T dengan ini yang 9 ini, 9 ini. Ini 9. Nah, ini tadi kita dapatkan nilai tadi di sini. Ya, saya coba ataskan biar nanti mudah membandingkannya. Nah, ini ya, ini 5,2. Kalau di sini kita dapatkan di sini 9, 0,7, 1,3, 2,8, 3,24. Nah, berarti nilai tabel ini, nilai yang ada di tabel ini kalah dengan hasil hitung ya. Kalah dengan nilai hitung. Nah, kalau seperti ini maka kesimpulannya berarti ada perbedaan ya. Secara signifikan ada perbedaan atau ada komparasi ya antara variabel pertama dengan variabel yang kedua antara ini. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi itu apa? Salah satu jenis komparasi berhubungan. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah kalau dilihat dari cara pengerjaannya rumusnya dia lebih mudah dibandingkan dengan korelasi. Yang penting antum sekarang tergantung judulnya bagaimana. Kalau judulnya nanti korelasi ya antum pakai korelasi. Kalau judulnya komparasi ya antum pakai komparasi.
Ya, mungkin kalau dari prosedurnya mirip ya, sama ya. Setelah kita mencari data, kita hitung ya dengan rumus statistik. Setelah dapat hitungnya, itu disebut sebagai nilai hitung ya. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai tabel. Nah, nilai tabel tadi itu masing-masing punya sendiri-sendiri ya, komparasi punya sendiri, korelasi punya sendiri. Nanti insya Allah saya kirimkan untuk tabel T ya, biar nanti digunakan, bisa digunakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang hasil kemarin UTS ya? Mungkin ada yang terkendala, cara pengirimannya atau bagaimana? Iya, iya. Ke sana. Ajarnya yang dulu, saya ngajar terus saya baru saya pakai masjid. Iya, tapi enggak. Iya. Iya, saya masuk. Ya. Cukup ya, tidak, insya Allah tidak ada kesulitan ya, insya Allah nanti sudah belajar sebelumnya tentang menghitung korelasi, tentunya lebih sulit ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Afwan ya, mungkin anak akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Tetap belajar, tetap dicermati ketika ada yang mau ditanyakan, segera tanyakan ya. Kemudian untuk apa kemarin yang belum ikut UTS, sebaiknya ini apa, jangan putus asa dulu ya, atau mungkin yang UTS-nya mungkin belum bagus ya, jangan apa khawatir karena kita masih punya nilai tugas dan nilai UAS insya Allah ya. Oke, kita akhiri, semoga manfaat ya, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, bisa terus menambah ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.